Pertama-tama, Sugeng Enjing dan Sugeng Dal. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan untuk kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. sebelumnya kita boleh tanya nggak? Boleh. Bulan ini bulan apa? Bulan Desember, guys. Itu artinya bulan ini bulan kemerdekaan kita. Seperti tema saat ini, merdeka bersama corona. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka? Menurut saya belum, karena kita masih dijajah oleh pola pikir mater seperti saya saat ini. Maka dari itu, di saat semua orang gelisah, galau, merana, mikirin corona, mari kita mendekatkan diri kita dengan berkreasi sesuai dengan bakat kita masing-masing. Berhubung di sini saya suka makan, maka saya akan berkreasi menanam bahan makanan, yaitu tomat. Tomat adalah ketika kita melakukan dosa, maka segeralah bertomat. Tomat memiliki nama latin yaitu Solanium lycopodium. Merupakan tanaman dari famili Solanes, tanaman asli dari Amerika Selatan, Amerika Tengah dan Selatan, yaitu Meksiko dan Peru. Tanaman tomat mempunyai siklus hidup yang cukup singkat dan tingginya dapat mencapai antara 1-3 meter. Kilo al, wis sebulan lho. Tingginya wis 20 cm. Lah awakmu wis 13 tahun. Masa udah mbek tomat? Yo mbak, aku terendam. Tapi ingat, pohon ganja lebih mahal daripada pohon kelapa. Tanaman tomat mempunyai khasiat untuk mencegah kanker. Hal ini terjadi karena pada tanaman tomat terdapat warna merah yang banyak mengandung likopen, sehingga senyawa inilah yang bertugas untuk menekan tumbuhnya kanker. Meskipun begitu, di Indonesia sendiri untuk produksi tanaman tomat, jika dilihat dari segi kualitas serta kuantitas masih cukup rendah. Hal ini terjadi karena kondisi tanah serta lingkungan tumbuh pada lahan yang ditanami, cara pemupukan yang kurang seimbang, serangan hama dan penyakit, cara budidaya dari petani dan pengaruh iklim, serta cuaca yang kurang mendukung pada tanaman tomat. Tomat buah, tomat sayur, dan tomat cari. Tomat yang memiliki ukuran tidak terlalu besar, dagingnya tebal, biji hanya sedikit dan warna merah disebut juga dengan tomat buah. Sedangkan untuk tomat yang memiliki ukuran kecil dikenal dengan tomat sayur, dan ukurannya yang lebih kecil lagi sekira biji nangka disebut dengan tomat cari atau rangkai, karena dimanfaatkan untuk kombinasi membuat sambal atau hidangan selada. Jika seseorang menyebut tomat, asumsinya bisa juga untuk sayuran, namun bisa juga sebagai buah karena pada dasarnya tomat sudah lama dijadikan buah taman yang siap saji atau dibuat jus yang segar untuk diminum. Sayuran akan tetapi lebih dari itu, yakni dapat dimakan secara mentah atau memiliki aroma yang menyehatkan. Morfologi tanaman tomat. Ciri morfologi yang ada dalam tomat antara lain sebagai berikut. Akar. Tanaman tomat mempunyai sistem perakaran, yaitu akar tunggang yang dapat muncul menembus masuk ke tanah dan akar serabut yang berkembang ke arah samping serta pada areal yang dangkal. Berdasarkan ciri dari perakaran ini, tanaman tomat akan mampu berkembang dengan subur jika ditanam pada kondisi lahan yang gembus dan mulus.
batang. Tanaman tomat memiliki warna hijau serta bentuk batang yang bulat. Saat tanaman tomat masih muda, batangnya mempunyai tekstur yang lunak. Akan tetapi setelah tua akan menjadi keras. Tinggi batang tomat dapat mencapai 2-3 meter, dapat 2-3 meter dengan permukaan pada rambut kecil yang bisa memunculkan khas. Daun pada tanaman tomat memiliki bentuk oval, pada bagian tepi terdapat gerigi dengan membentuk celah yang menyerap agak melengkung masuk. Daun tanaman tomat memiliki warna hijau yang merupakan daun majemuk ganjil dengan jumlah 5-7. Ukuran daun berkisar 15 kali 30 cm atau 10 kali 25 cm, di mana panjang tangkai sekitar 3 sampai 6 cm dan di antara daun memiliki ukuran yang cukup besar. Biasanya tumbuh 1 sampai 2 daun yang memiliki ukuran kecil. Daun majemuk di tanaman tomat dapat berkembang dengan berselang-seling atau tersusun secara spiral memutari batang tomat. Bunga pada tumbuhan tomat memiliki ukuran yang kecil dengan diameter kurang lebih 2 cm dan berwarna cerah. Kelopak bunga tanaman tomat memiliki jumlah 5 buah yang berwarna hijau dan terdapat di bagian bawah atau pangkal bunga. Bagian lain pada bunga tomat yakni mahkota bunga, yaitu bagian yang paling indah pada definisi bunga. Tomat serta mahkota bunga yang memiliki warna kuning cerah dengan jumlah kurang lebih 6 buah berukuran kurang lebih 1 meter. Bunga tomat termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari atau tepung sari serta kepala benang sari atau kepala putik yang terletak pada satu bunga yang sama. Bunga tomat mempunyai 6 buah benang sari dan kepala putik yang berwarna sama seperti mahkota bunga, yaitu kuning cerah. Bunga tomat dapat tumbuh dari batang yang bercabang dan masih muda. Buah pada tanaman tomat mempunyai bentuk yang tergantung dari jenis dan varietasnya. Terdapat buah tomat yang memiliki bentuk bulat telur atau oval, agak bulat serta agak lonjong. Ukuran dari buah tomat juga cukup bervariasi. Ada yang berukuran paling kecil yakni memiliki berat 8 gram, serta yang berukuran agak besar yang memiliki berat hingga 120 gram. Buah tanaman tomat yang masih cukup muda memiliki warna hijau muda dan apabila sudah matang warnanya berubah menjadi merah. Biji tanaman tomat berbentuk pipih, berbulu dan memiliki warna putih kekuningan serta coklat muda. Panjang biji tomat antara 3 sampai 5 mm dengan lebar 2 sampai 4 ml. Biji tomat saling melekat yang diselimuti oleh daging buah serta tersusun mengelompok dengan dibatasi oleh daging buah. Jumlah biji pada tiap buah cukup bervariasi, tergantung dari jenis varietas serta lingkungan tumbuh, yaitu sekitar 200 biji per buah. Biasanya biji tomat dapat dimanfaatkan untuk bahan perbanyakan tumbuhan. Biji tomat dapat tumbuh setelah 5-10 hari setelah tanam. Manfaat tanaman tomat: mencegah kanker, melindungi jantung, bagus untuk kulit, meningkatkan kesehatan, melawan peradangan. Cara budidaya tomat: penyemaian. Bibit tomat sebaiknya disemai terlebih dahulu sebelum ditanam pada polybag. Media semai berupa polybag atau sejenisnya terlebih dahulu dicampur dengan tanah, arang, sekam, serta pupuk kandang yang dengan perbandingan yaitu 1:1:1. Bibit ditanam dengan media semai dan dipelihara sampai berumur kurang lebih 25-30 hari setelah semai. Penanaman: setelah bibit tomat sudah siap, tanam bibit pada lubang tanam dengan jarak 70-60 cm. Pada saat tanaman tomat, usahakan bibit tidak diletakkan di tanah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tanaman tidak membusuk serta untuk pemupukan kita
Mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Contoh virus, bakteri, fungi atau jamur. Kegunaan mol. 1. Sebagai aktivator kompos, yaitu mempercepat proses penguraian atau pembuatan kompos. Yang kedua, pupuk organik cair. Dan yang ketiga, pestisida organik. 3 bahan utama mol. 1. Sumber karbohidrat sebagai sumber energi makanan atau mikroba. Yang kedua, sumber glukosa sebagai sumber energi yang lebih mudah dicerna. Dan yang ketiga, sumber mikroorganisme. Contoh sumber karbohidrat: air leri, singkong, gandum, batang pisang, kulit pisang, bonggol bung, kentang, kacang, dan dedak. Dan contoh pasir. Dan yang ketiga, sumber mikroorganisme hewani dan nabati. Contoh keong laut, terasi, nasi basi, tape singkong, yakult, yogurt basi, ikan, dan bambu yang berjamur, dan lain-lain. Cara pembuatan mol ini yaitu kulit pisang, nasi basi, leri, terasi, dan larutan gula jawa. Cara pembuatan: potong kecil-kecil kulit pisang. Kenapa kok kulit pisang? Karena kulit pisang mengandung kalsium, vitamin, dan mineral. Lalu masukkan semua bahan ke dalam botol. Selanjutnya disimpan di tempat hangat, seperti di bawah kompor, di dalam dapur, di dalam rumah, dan lain-lain. Setiap hari dibuka tutup botolnya untuk merilis udaranya. Kalau tidak dibuka, dia akan menekan botol dan bisa meledak, karena dia dapat menghasilkan gelembung udara atau gas. Kalau sudah dibuka, ditutup lagi. Fermentasi terjadi selama 2-3 minggu atau sampai bau tape. Bisa didaur ulang dengan cara yang sama. Cara pakai untuk pupuk: 1:30. Misalnya 1:30 ini 1 sendok, terus 30 ini 30 air 30 sendok. Kalau untuk pestisida bisa lebih cair, yaitu 1:50, 1:60, 1:70, atau tidak ada aturan. Kalau di tempat yang dingin, dia sulit berfermentasi. Jadi letakkan di tempat yang hangat. Kalau boleh dicoba, diambung siji-siji. Ambungnya tambah enak, agak meletup. Ya, jalannya konco-koncoku bener gosok. Tapi orang. Kamu